Shalom Sobat Wisdom, pemirsa dari Aruna Wisdom Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu sehat, senantiasa penuh sukacita dan sejahtera ilahi. Saudara Tuhan, bagaimana? Sudah belajar 3 seri tentang seri ajaran Nikolaus? Kemunculannya, bagaimana itu ada di abad pertama, di gereja di kitab Wahyu, dan bagaimana itu akan terus bisa mempengaruhi sepanjang zaman, bukan cuma di abad pertama, tapi juga sampai hari ini. Masih ada 3 seri lagi Bapak Ibu minggu ini, ditambah minggu depan dan 2 minggu ke depan. Bapak Ibu sekalian, di akhir dari seri ini saya akan memberi sebuah informasi sesuai firman Tuhan, bagaimana kita membasmi, memutus, dan menangkal supaya ajaran Nikolaus tidak masuk dalam kehidupan kita, walaupun kita lihat ajaran ini ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, jangan jadi lengah, jangan jadi lelah, tetap belajar firman Tuhan. Apa yang kita siapkan hari ini, kelak kita akan menerima sebuah kekekalan di masa mendatang. Terus belajar dan biarlah hati kita dituntun oleh Roh Kudus semakin mencintai Tuhan Yesus. 6 seri ini kelak akan dikompilasi, tapi mungkin agak lama Bapak Ibu. Kita akan bergantian pengajaran, kompilasi, dan audio series supaya jangan sampai kita bosan. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat belajar, dan dalam kesempatan ini yang kedua, saya akan mendapat banyak menjelaskan, ada banyak pertanyaan Bapak Ibu kepada saya dari para pemirsa. Pak, seri audio yang kemarin itu kok suaranya beda Pak? Sepertinya itu khotbah kapan ya Pak? Sudah lama. Bapak juga tulis itu tahunnya lama sekali ya Pak. Itu sebenarnya khotbah apa sih Pak? Bapak Ibu, ada sebuah persoalan doa, sebuah pelayanan yang namanya adalah pelayanan audio visual Kristen. Saya menyebutnya dengan nama PAV. Nah, PAV ini berdiri dari tahun 1980-an, Bapak Ibu, sudah lama sekali, dan mereka sengaja mengundang hamba-hamba Tuhan ke persoalan doa mereka, dan direkam, Bapak Ibu. Sehingga hamba Tuhan di Indonesia, yang senior-senior, bahkan yang sudah wafat, Bapak sudah nggak pernah ketemu lagi orangnya, khotbahnya masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Khotbah itu dimiliki oleh PAV. Dan dokumentasi ini dipegang, tujuannya satu, supaya generasi lepas generasi yang ada di muka bumi ini bisa mempelajari khotbah-khotbah hamba Tuhan, bahkan waktu hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan. Saudara Tuhan, saya sendiri dari tahun sekitar 2008 sampai 2017 atau 16 saya lupa, itu diundang secara rutin untuk datang ke persetuan ini. Saya merekam khotbah-khotbah yang bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Uniknya Bapak Ibu, di persekutuan ini khotbahnya bebas mau berapa lama. Nah, khotbah-khotbah itu yang saya minta, saya memohon supaya bisa mendapatkan rekamannya dan rekomendasi izin dari PAV, karena sebetulnya itu adalah hak itu dimiliki oleh PAV. Saya mendapatkan izin tertulis resmi per tahun lalu 1 Oktober 2021 untuk saya bisa menayangkan seluruh yang saya khotbahkan di channel ABC ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kunjungi channel PAV, namanya PAV Channel, PAV Channel. Itu akan berisi khotbah audio dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia sejak tahun 1980 sampai terbaru sekarang, Bapak Ibu. Anda bisa dapatkan, karena sudah mencari CD-nya sudah susah, cari kasetnya susah, Anda bisa dengarkan dari YouTube. Simple, efisien, Bapak Ibu, dan jadi berkat. Nah, oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu, kalau ada waktu, Anda bisa selesai dari AWC, Wisdom, Anda bisa pindah ke PAV. Saya percaya biarlah kita terus belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ke depan masih ada lagi khotbah-khotbah yang saya pernah rekam di masa yang lalu di PAV, akan saya tampilkan juga. Saya berdoa, kami semua berdoa, biarlah tangan perkasa Tuhan menyertai Bapak Ibu yang hatinya digerakkan untuk belajar lebih lagi, untuk engkau mencari Tuhan, mengetuk
engkau terus mengejar Tuhan, dan satu hari engkau akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Selamat menikmati pelajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu harus tahu bahwa rasul-rasul pada abad pertama, mereka menganggap ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa, Bapak Ibu. Ini hal yang biasa. Dan mereka berfokus kepada rencana ilahi. Gitu ya. Kita mengerti, iblis mendatangkan kesakitan bisa, mendatangkan luka bisa, kemiskinan, kemeratan, kebodohan, rendah. Saya mengerti itulah pekerjaan iblis. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca, kita sudah membahas mengenai bagaimana seri Paulus. Saya dorong Bapak Ibu untuk mendengar kembali seri Paulus. Orang mungkin berpikir bahwa saya sudah ngerti Bapak, tapi ada banyak hal yang Paulus punya pikiran agak beda sama hari-hari ini. Ciri dari pelayanan beliau adalah penjara dan sengsara itu menanti. Makanya Bapak Ibu, saya ini harus dorong Bapak Ibu mulai mengoreksi diri, melihat, merefleksi diri kembali. Kadang-kadang jika kita mengejar sebuah pencapaian sampai tingkat tertentu, itu nggak akan pernah selesai. Kita akan ingin yang lebih lagi, dan kita lupa yang namanya ini, penderitaan badani. Gitu Bapak Ibu. Karena orang yang tidak belajar ini, kadang-kadang dia maunya hidup itu adalah yang mapan. Dia mengejar kemapanan, dan dia lupa kadang-kadang kemapanan itu akan ditukar dengan tidak melakukan amanat agung. Sebuah contoh yang mudah Bapak Ibu yang kita mungkin lihat di sekeliling kita Bapak Ibu ya. Ada orang yang lebih khawatir karena perusahaannya mengalami kerugian besar atau ditipu oleh orang lain. Ini lagi investasi bodong lagi banyak nih hari-hari ini. Dan dia sangat khawatir sekali, berdoa meminta supaya semua dana jika bisa semua investasinya itu kembali. Tapi bahkan sepanjang hidupnya tidak terlibat dalam amanat agung. Gini. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang mendengar Bapak Ibu pembahasan akhir zaman ya. Mungkin sudah nggak tahan dengan utangnya terlalu banyak, dikejar-kejar debt collector, segala macam. Hidupnya sudah sulit dan dia berkata, Tuhan udah biar perang dunia ketiga sekalian hancur sekalian dengan nuklir. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kita berpikir gitu bukan untuk kepentingan sorga, untuk memutuskan urusan, menuntaskan masalah pribadi. Nah, masalah penderitaan badani ini yang harus ada di pola pikir kita. Saya tidak menyebut sebagai teologi penderitaan ya Bapak Ibu ya, tapi ini harus menjadi pola pikir. Kadang-kadang kita tidak pengen masuk ke tempat ini. Nah, yang menarik adalah konteks Pergamus. Waktu gereja kawin dengan yang namanya dunia, yang terkait adalah dalam Pergamus itu dibahas satu peristiwa yang namanya adalah tahta iblis. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Di Pergamus dikatakan ayat ketiga, aku tahu di mana engkau diam, di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku. Antipasnya arti nama Antipas itu menentang segalanya. Jadi dia menentang semua perkawinan antara kekristenan dengan dunia. Gambar ini saya akan hapuskan Bapak Ibu. Jadi dengan cepat saya ulang bahwa dua tempat ini mengalami pengajaran Nikolaus. Bapak Ibu jangan pindah ke tempat yang 4 dulu ya.
Jangan pindah ke yang jalan 4. Kita bahas yang zaman ini dulu. Karena nanti pada saat akhir zaman, anggap saja pengangkatan lah Bapak Ibu, 4 gereja ini masih ada, sedangkan ini tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Tapi 4 tipe ini masih ada pada saat Tuhan datang. Oke. Nah, saya mau bandingkan kenapa di Smyrna tidak ada, karena di Smyrna ini pola pikirnya adalah ini. Nah, kita lihat apa dampaknya kalau sampai orang percaya dalam kehidupannya itu kawin menyatu dengan dunia. Alkitab mengatakan sebuah situasi yang namanya adalah ini. Nah, ini menarik nih. Tempat iblis bertahta, the seat of Satan, gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah, ini apa sih Pak? Ini tuh apa sih di Alkitab itu apa sebetulnya? Juga zaman saksi yang namanya Antipas. Antipas itu adalah melawan segalanya, jadi dia menolak semua pemikiran-pemikiran kafir hari itu, di mana kekristenan mulai kawin sama dunia, dia menolak semua itu. Dan iman seperti itu yang membuat kenapa orang Pergamus itu mengalami dukungan dari Tuhan, walaupun selebihnya ditegur. Dikatakan bahwa ini sejarah Bapak Ibu. Makanya hati-hati kalau ada pernikahan yang namanya kawin antara dunia dengan kekristenan, termasuk di rumah tangga Anda. Kalau ada yang namanya di bisnis Anda, rumah tangga Anda, pekerjaan Anda, yang namanya dunia itu menikah dengan kekristenan, akan muncul tata iblis. Apa ini? Lihat sejarahnya. Saya menemukan sebuah kisah yang menarik sekali, bahwa ternyata tahta iblis adalah sebuah bangunan, Bapak Ibu, adalah sebuah tempat pemujaan yang dilakukan untuk dikenal sebagai kuil dewa Zeus. Ini kan Yunani punya dewa ini. Di kuil inilah maka orang-orang percaya Kristen zaman itu dibawa dan kemudian mereka disembelih, disiksa sampai mati, dikorbankan di sana. Karena dewa Zeus hari itu adalah dewa tertinggi orang Yunani, orang percaya semuanya dihabisi. Dan tempat dihabisinya ini adalah merupakan sebuah tempat kuil dewa Zeus. Nah, jadi sebetulnya pada saat umat percaya, orang Kristen bersatu dengan dunia dan pola pikir dunia ada di sana, serta merta ada yang terjadi, maka peristiwa ini, engkau sedang mendatangkan peristiwa ini. Dan kalau tempat ini muncul, maka kerohanian akan mulai mengalami kejatuhan. Hati-hati dengan tempat ini Bapak Ibu, hati-hati dengan tempat ini. Pak, ini bicara mengenai situasi simbolik profetik yang Bapak tafsir, atau ini adalah merupakan kisah nyata? Saya beritahu ini dua-duanya Bapak Ibu. Secara tafsir ya seperti ini, secara simbol rohani seperti ini. Hati-hati dengan ini. Tapi saya beritahu sejarah mencatat dengan jelas, kuil Zeus ini Bapak Ibu, itu adanya di Pergamus, di Turki ya, Turki Pergamus. Ini kuil ini. Kalau Bapak Ibu tahu itu kira-kira bahkan tepat pada kebangkitan gerakan ini Pentakosta. Pentakosta itu 1901 mulai berkembang, meledaknya 1906. Jadi pada 1902 kuil ini itu kuilnya dipindahkan, ya nggak semua Bapak Ibu, patung-patungnya dipindahkan, itu dibawa ke Berlin. Dibawa ke Berlin. Itu oleh Kaisar Wilhelm kedua. Oleh Wilhelm kedua. Ini Caesar. Kaisar ya, Wilhelm kedua. Berlin itu Jerman, Bapak Ibu, Jerman. Dibawa ke Jerman. Saya mau tanya. Begitu sampai di Jerman, apa yang Jerman alami? Tiba-tiba negara ini berubah. Sampai nanti tipenya adalah munculnya siapa? Hitler. Dan Bapak Ibu tahu sejak tahun 1930-an, 38 lah kira-kira,
Hitler membunuh jutaan orang Yahudi dalam peristiwa ini. Bisa lihat apa garis birunya Bapak Ibu? Ya, benang merah ya kalau garis biru ini nih. Dari sini pindah ke sini, tiba-tiba terjadi peristiwa ini. Nih. Ini secara fakta, ini fakta sejarah Bapak Ibu. Nih, jadi kemudian Hitler sendiri menjadikan tempat ini, jadi kuil ini, potongan-potongan kuilnya, itu sebagai tempelan-tempelan di depan teater militer dia. Jadi patung-patung, ornamen-ornamennya itu ditempel di sebuah tempat teater militer dia di luar yang disebut sebagai Reich ketiga. Reich ketiga itu adalah masa pemerintahan ketiga. Ini kan Bapak Ibu kalau Anda mendengar zaman perang itu tahu sekali nih. Itu di daerah militer dia, di bagian luar teaternya itu semuanya gambar kuil ini semuanya muncul. Apa yang terjadi? Nah, itu terjadi pembunuhan ini. Itu kalau Bapak Ibu lihat teaternya di mana Pak? Di daerah Nuremberg. Jangan memasukkan gambar-gambar atau benda-benda kuil yang seperti ini. Begitu masuk ke sini tiba-tiba seperti orang kerasukan dan membunuh Yahudi begitu banyak. Anda bertanya, oh gitu Pak. Lah, terus sekarang gimana Pak? Jangan lupa setelah Hitler kalah, maka ornamen tadi nih, ornamen kuil Zeus ini dibawa oleh Stalin. Kemana? Ke Rusia. Dibawa oleh Stalin ke Rusia. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada saat Stalin membawa ini ke Rusia, Bapak Ibu sudah belajar yang namanya bagaimana Stalin muncul dan membuat yang namanya pembunuhan pertumpahan darah di Rusia. Rusia mengalami pertumpahan darah luar biasa, dikorbankan jiwa begitu banyak. Dan karena sudah selesai perang, Stalin selesai, kemudian yang terjadi adalah akhirnya oleh pemerintah Rusia ini dipulangkan lagi ke Berlin. Ini tahun 1958 pulang lagi Bapak Ibu. Jadi yang namanya bangunan The Seat of Satan ini dari Zeus, ini abad-abad pertama nih ya. Bukan abad pertama nih, ya abad pertama Bapak Ibu. Abad pertama, ini kan tahun kira-kira tahun ke 4 ya, 345. Itu kemudian dibawa ke Turki. Turki dibawa ke Berlin, Berlin dibawa ke Rusia, dari Rusia akhirnya dipulangkan ke Berlin lagi. Jadi sekarang tahta iblis ini posisinya sedang ada di daerah Berlin. Di mana Pak? Cari sendiri Bapak Ibu, jangan suka nyari-nyari beginian. Karena ini sudah punya sejarah, setiap tempat yang disinggahi oleh kuil ini, setelah itu terjadi yang namanya pembunuhan besar-besaran manusia dikorbankan. Kasusnya terjadi Bapak Ibu, ini pernah terjadi, ini terjadi. Iblis haus darah sekali Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan yang namanya adalah pernikahan Kristen dengan dunia. Pertama mungkin untung besar, pertama mungkin menghasilkan keuntungan. Lama-lama masuk ke dalam, lama-lama yang diminta tujuan akhirnya bukan hanya dana dan kebahagiaan, tapi jiwa manusia yang diminta. Ini yang berbahaya sekali Bapak Ibu. Ini terjadi karena apa? Ya, doktrin dari ajaran Nikolaus. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah man-made law yang berusaha untuk mengembalikan orang percaya, diselewengkan pelan-pelan menuju ke dunia. Makanya salah satu hal yang saya terus tekankan adalah biarlah kita berdoa Bapak Ibu supaya kita dijauhkan dari konsep manipulatif.
prinsip pertama ajaran Nikolaus, Bapak Ibu, apakah ini boleh saya hapus ya Bapak Ibu? Nanti kalau perlu tinggal di rewind ke belakang saja, karena kalau pakai YouTube gampang sekali. Masalah utama adalah prinsip ajaran Nikolaus yang ada beredar di Efesus Pergamus, itu punya prinsip yang peristiwanya adalah ini. Makanya hati-hati sekali Bapak Ibu kalau Anda mendengar, kenapa sekarang kok muncul ini banyak sekali yang begini ya. Ini nggak kelihatan Bapak Ibu, manipulatif nggak kelihatan. Tapi kita harus berdoa supaya kemurnian ini hanya bisa dilawan itu dengan yang namanya adalah kemurnian, genuinity, kemurnian, tulus, gitu ya, tulus. Ini untuk melawan ini. Makanya, Bapak Ibu yang konsepnya namanya manipulatif sama sekali tidak terlihat Bapak Ibu. Dari mana Anda tahu bahwa orang itu adalah seorang yang murni dan tulus? Ya Anda cuma bisa lihat dari tampilan luar, bahkan ini masalah hati semuanya. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu, bahwa ini yang berbahaya, manipulatif ini, karena ini diselubungi oleh hal yang bagus biasanya. Manipulatif ini berbahaya sekali. Nah orang Farisi ditegur Tuhan seperti itu, bahwa kamu ini seperti kuburan, luarnya dicat begitu bagus, tapi dalamnya penuh dengan tulang yang busuk, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Konsepnya manipulatif. Engkau tobatkan satu orang, lalu engkau pergi ke seluruh muka bumi, ujung bumi, tobatkan satu orang, dan engkau buat orang itu lebih jahat dari orang neraka. Manipulatif. Engkau nggak sanggup untuk menanggung beban itu, tapi engkau berikan beban itu pada orang lain. Manipulatif sekali Bapak Ibu. Konsepnya selalu manipulatif. Manipulatif adalah inti dari ajaran Nikolaus. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya. Pelan-pelan dibawa, sehingga kita akan mulai kawin dengan dunia, dan jika sudah sampai ke dunia, langkah berikutnya adalah Anda jiwamu akan mulai terancam. Sampai sini bisa? Ini yang akan saya jadikan sebagai rangkuman terkait dengan bukan cuma pengajarannya, tapi juga sejarah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya berdoa bahwa kita selalu jadi orang yang anti manipulatif, mengecek diri kita supaya kita tidak jadi orang yang mulatif. Karena kalau kita manipulatif seperti ini berbahaya sekali. Nah, supaya nggak terlena juga dengan situasi yang ada hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, saya percaya biarlah kita paham, selain menjaga diri supaya kita punya hati yang mulia dan tulus, ada dua cara Bapak Ibu. Satu ini ya, satu. Yang kedua saya sudah sebutkan tadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ganti dulu Bapak Ibu. Yang kedua adalah Anda punya pola pikir. Kalau saya bilang penderitaan nanti nggak enak lagi dengarnya apa ya? Mati bagi diri sendiri. Mati bagi diri sendiri. Jadi kalau kita puas dengan semua keadaan cuaca, dengan keadaan situasi, dengan makanan yang kita punya, mengucap syukur, kita mati bagi diri sendiri Bapak Ibu. Kalau kita tidak banyak menuntut banyak hal dalam hidup ini, kita berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itulah orang yang mati bagi diri sendiri. Kalau engkau nggak dianggap orang, nggak dipandang karena engkau mungkin tidak punya dana yang besar seperti yang bicara, engkau adalah orang yang tulus dalam hidupmu, engkau bekerja, tapi kadang-kadang ada orang menggunakan kesempatan yang tidak kudus untuk mendapat keuntungan, engkau bertahan dengan apa yang engkau punya, engkau mati buat diri sendiri. Engkau percaya Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan sudah mau A, kalau kita nggak enak pun di A itu, kita mau ikut Tuhan bukan dengan apa yang kita punya. Abraham diminta persembahkan anaknya Ishak. Mati bagi diri sendiri. Pada saat kita lihat bahwa yang kita doakan belum terjadi, tapi orang fasik sudah punya apa yang kita mau, dan kita bertahan untuk percaya pada Tuhan, itulah mati bagi diri sendiri. Nah, konsekuensi penderitaan seperti itulah yang membuat bahwa kita ini dijauhkan dari semua masalah-masalah terkait dengan ajaran ini. Itu Bapak Ibu, saya bacakan lagi sebentar apa yang ada di kitab Wahyu Pergamus. Tuhan tegur dua hal sebetulnya, bukan cuma masalah Nikolaus, tapi juga ada ajaran Bileam.
Bileam dikatakan di sana karena apa? Karena Bileam ini membawa kita itu sebagai orang percaya, saya akan garis bawahi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi judulnya sudah mau merangkum, tapi kenapa jadi panjang lebar begini ya? Rangkuman itu singkat Pak, iya saya juga tahu tadinya mau merangkum, kenapa jadi panjang lagi Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, belajar mah panjang cerita Bapak Ibu. Bileam itu masih ingat dalam bentuk PB Pak, kalau kita sudah di PB, masih boleh bawa PL nggak? Masih Bapak Ibu, siapa bilang kalau ada di PB nggak bawa PL? PL itu dikemas, diambil intisarinya, diperas begitu ya. Intisarinya hanya satu, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu seperti dengan segala kekuatan hati, kekuatan pikiran, kehidupanmu. Dan yang kedua adalah kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Kan mengasihi manusia ada 2 hukum kata Tuhan. Itu diperas, dihabis dari seluruh kitab Nabi, tinggal 2 hukum itu. Tetapi ingat, PL itu masih dibawa di PB. Orang PB nggak pakai PL lagi. Kalau nggak pakai PL, kita buang semua Bapak Ibu dari Kejadian sampai Maleakhi. Yang pertama ada 4 hal yang Bapak Ibu masih harus bawa, harus diperhatikan, yaitu adalah masalah berhala, masalah makanan yang mati dicekik, masalah darah, dan masalah percabulan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ini semua saya pernah cerita di depan dalam konsili yang pertama di Yerusalem. Ini 4 ini, itu Anda harus bawa dalam kehidupan PB Anda. Walaupun Anda bilang, kan sudah PB Pak, ngapain bawa PL? PL itu yang tersisa di PB ya 4 ini. Yakobus berkata, supaya kami tidak memberikan beban yang melebihi apa yang sepatutnya. Ini harus dibawa. Beban Pak, iya harus dibawa. Tuhan yang mau kok. Keputusan kami dengan keputusan Roh Kudus katanya. Bileam itu membawa orang Israel kembali ke sini. Dikatakan di sana, mereka makan persembahan berhala, berbuat zina, dan mereka ke sini. Jadi, Bileam membawa orang, ini 3 ini sama Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah satu kesatuan ini. 3 yang pertama ini mirip Bapak Ibu, ini berhala semua konsepnya. Ini penyembahan pagan ini. Bileam itu membawa Israel ke warna ungu dan ke warna coklat. Menentang ini. Jadi Bileam kan nggak boleh nih. Maksud saya nggak boleh berhala, nggak boleh makan yang ini, nggak boleh ini, apa nggak boleh ini. Bileam bikin begini. Nikolaus sama Bapak Ibu. Tapi masuknya nggak langsung ke sini. Masuknya sangat halus. Pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Man-made law, dia cekik pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, saya berdoa Anda berhati-hati dengan pengajaran ini. Anda sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi Kristen juga harus memasukkan prinsip ini. Bapak Ibu, jangan khawatir. Abad pertama orang-orang seperti ini. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu orang Ezeni, yaitu kaumnya Yohanes Pembaptis, itu menjauhkan diri dari dunia. Tujuannya supaya apa? Mereka murni. Kenapa sih orang begitu supaya murni? Kenapa? Murni dari apa? Murni dari ini sebetulnya. Dan ajaran-ajaran semacam itu. Walaupun pada zaman Ezeni ini belum ada, tapi ini kan bertahan dengan berganti nama terus Bapak Ibu. Berganti nama terus, intinya selalu sama. Satu kata inti dari pengajaran yang muncul, intinya adalah man-made law. Hukum buatan manusia. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya teringat sebelum saya akan lanjutkan lagi, saya teringat dengan soal yang Torah tadi. Kita akan ulang sebentar. Saya pernah bahas soal Torah hukum ini, tetapi mungkin Bapak Ibu lupa. Nggak apa-apa, kita gabung di sini saja. Saya mau bahas mengenai Torah yang pernah dibahas tadi. Soal Torah ini bagaimana? Soal Torah singkatnya bagaimana, supaya jangan salah bahwa Torah ada beberapa unsur di sana. Saya hapus ya Bapak Ibu ya. Torah itu terdiri dari 3 hukum. Hukum moral, 2 hukum sipil, 3 hukum liturgi. Contoh,
Jangan membunuh. Saya mau tanya, masih berlaku nggak? Hukum mana di muka bumi ini mengizinkan orang untuk membunuh? Tidak ada. Jadi hukum ini Bapak Ibu levelnya ini ya. Levelnya apa hukum ini? Kalau gitu levelnya adalah biru. Berarti berlaku. Masih oke. Masih oke, berlaku. Gitu. Tidak membunuh. Anda mana bisa yang namanya Alkitab berkata jangan menyembah berhala. Itu moralnya kena itu Bapak Ibu. Nggak bisa. Dimanapun nuansa ini tidak akan terubah. Jadi hukum Torahnya moral masih ada nggak? Masih. Kedua, hukum sipil. Apa itu? Utang piutang yang namanya transaksi, deal, hukum sesama orang percaya tentang pagar, hukum tentang tetanggamu, sapi tetanggamu, curi-mencuri, segala macam. Contoh, pada zaman dulu kalau orang bikin pengesahan, itu nggak pakai meterai, nggak pakai notaris Bapak Ibu, tapi kalau transaksinya jelas, mereka panggil para tua-tua pintu gerbang, 10 orang, kemudian saling bertukar sepatu. Ingat Boasnya Ruth dengan penebus yang pertama, dia tukar sepatu. Nah, ya zaman sekarang kalau sepatu tuker tali tuker beli ya rugi yang beli. Snack tuker sneaker ya sneaker rugi. Zaman dulu semua sepatu sama Bapak Ibu, ya toh. Jadi tukeran sepatu untuk pengesahan sebuah situasi. Jadi zaman dulu kan sepatu itu harganya sama, warnanya sama, bahannya sama, modelnya sama, baunya beda gitu aja. Jadi kalau zaman sekarang, bagaimana Pak hukum moralnya asasi sipil ini? Sudah dimodifikasi, jadi sudah modif. Masih ada nggak pengesahan? Ada, tapi sudah pakai meterai dan sudah pakainya adalah notaris, saksi gitu ya. Jadi nggak tukar sepatu lagi. Masih ada nggak hukum sipil? Masih ada, tapi dimodifikasi. Sudah beda sama yang dahulu. Ada modifikasi perubahan. Jadi bentuknya saya ubah saja ya Bapak Ibu. Bentuknya tidak lagi begitu, tapi menjadi kotak. Tadinya warnanya ini, sekarang bentuknya menjadi kotak. Sudah dimodifikasi. Tapi hukum liturgi itu Bapak Ibu, itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada, hukum liturgi sudah tidak ada Bapak Ibu. Contoh, orang zaman dulu kalau Paskah itu potong kambing. Jadi yang namanya orang-orang zaman dulu kalau potong kambing Bapak Ibu, itu harus ngasih kepada imam paha bagian sebelah kanan. Dan itu paling empuk sekali, kambing paha bagian kanan tuh paling empuk lagi, paling dalam, paling empuk, paling enak. Terus jangan lupa dadanya yang bagus kasih ke imam atau keluarga imam. Nah pertanyaan zaman sekarang imamnya belum makan, hamba Tuhan belum makan, dia sudah habisin dulu semuanya. Tetapi kalau kapan orang Israel boleh makan tanpa harus ngasih ke imam? Jawabannya pada saat Paskah, dia bebas untuk makan. Jadi zaman dulu kalau mau makan kambing itu dalam kondisinya yang lengkap, nggak usah ngasih imam, yang enak, paha bagian dalam, terus dada yang bernas itu semuanya silakan dibuat, tapi itu harus di Paskah, bebas makannya. Setahun sekali lagi Bapak Ibu, kesian sekali ya makan kambing setahun sekali baru enak. Kalau di luar Paskah harus ngasih pada imam. Zaman sekarang kalau kolesterolnya rendah, darah tingginya bagus, nggak terlalu tinggi, silakan 20 tusuk Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada, sebetulnya udah nggak dipakai. Bisa nangkap ya, mana yang dipakai, mana yang tidak ya. Apakah masih ada yang moral? Masih ada yang moral. Kalau yang sipil masih ada? Masih, tapi dimodifikasi. Liturgi sudah nggak ada. Itu yang konsepnya Torah. Nah ini terlihat dari, makanya kita harus belajar benar-benar mengenai ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Termasuk teguran-tegurannya terhadap orang Farisi. Nah, kalau ini terjadi, kita baru ingat ternyata yang dia tegur itu yang mana? Yang ditegur itu yang takanot. Sebuah contoh mengenai kematian pemakaman.
Guru, aku mau ikut engkau. Terus dikatakan bahwa, tapi aku harus ngubur orang tuaku. Tuhan berkata, wah kalau kamu ngubur orang tua kamu gak layak bagi kerajaan sorga. Ada pasti bilang, waduh Tuhan mengajar kita supaya kita ini gak hormat sama orang tua. Masa orang tua meninggal? Bapak Ibu jangan lupa. Zaman dulu orang itu kalau wafat, itu masuk ke dalam gua. Masuk dalam gua gitu. Beda sama zaman sekarang, masuk dalam gua. Tujuannya apa? Disimpan dalam gua selama sekian waktu supaya itu menjadi cair, semuanya meleleh. Tinggal tulang-tulangnya. Setelah kira-kira setahun, maka tulang-tulang ini, Bapak Ibu, saya gambar begini supaya jangan sampai takut ya Bapak Ibu, ini kan cuma gambar saja. Itu kemudian dikumpulkan, tuh baru dikubur gitu dalam tanah, dalam gundukan tanah. Nih dikubur dalam gundukan tanah. Kemudian dikasih ya, ini kan salib pada Kristen aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama Tuhan nggak pernah nolak. Tapi yang kedua ini ada takanotnya Bapak Ibu waktu mengubur. Ini pakai acara macam-macam yang membuat orang keluar duit, harus meriah segala macam. Ini yang menyusahkan orang-orang zaman itu yang nggak semuanya berduit. Tapi Tuhan tidak pernah sama sekali itu menolak yang ini. Yang orang itu mau disusahkan yang sebelah ini. Ini kerjaan siapa nih kalau kuburan harus pakai yang nih yang kedua ini harus segala macam kemewahan, segala menunjukkan sebagai penghormatan. Padahal ya sebenarnya orang sudah meninggal. Penghormatan pada masih hidup Bapak Ibu, jangan pas meninggal. Ini loh bagian dari takanot. Gitu. Soal cuci tangan sudah kita bahas semua. Nah itulah Bapak Ibu yang Tuhan tidak suka. Makanya itu tertulis sampai di kitab Wahyu loh Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan tidak suka sebetulnya? Man made law. Hukum buatan manusia yang tentu saja sifatnya adalah manipulatif. Bisa nangkep Bapak Ibu ya esensi dari sebuah hukum seperti ini? Dan Tuhan berkata, itu aku benci semuanya. Apa yang saya bisa ucapkan sebagai takeaways yang bisa dibawa pulang? Bapak Ibu, situasi dunia sedang seperti ini. Ada banyak hal yang kita akan hadapi. Satu hal, bagaimana hatimu sama Tuhan, yang tahu cuma engkau sama Tuhan. Lakukan sepanjang tanganmu bisa di hadapan Tuhan, supaya hidupmu terus berkenan di hadapannya. Yang penting hari ini, jangan mau disibukkan dengan hal-hal lain. Fokus saja kepada Tuhan. Kerjakan yang jadi bagian. Ada begitu banyak sebetulnya legalistik yang dibuat oleh manusia yang tujuannya adalah untuk menghambat. Tapi saya berdoa dalam hidup ini, engkau bisa dibebaskan dari itu semua. Supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah bahas mengenai pengajaran Nikolaus, terus sampai kemudian peristiwa konsili, dan bagaimana kita memahami ternyata hari itu ada dua jenis Torah, yaitu Torah yang asli dan Torah bayangan, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, ada banyak orang mendengar mungkin yang berbeda, yang salah bahwa kita diajar untuk membenci Torah. Kita nggak pernah membenci Torah, Bapak Ibu. Sampai hari ini 5 kitab Musa di awal PL kita nggak pernah buang. 39 PL, 27 PB, 66 kitab kanon kita masih pegang sampai hari ini. Dan saya berdoa engkau bisa memilah. Keputusan konsili sudah ada, diulang lagi, didengarkan lagi. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa. Hamba-Mu ini berdoa Tuhan supaya Roh Kudus-Mu yang perkasa boleh mencengkram, menuntun setiap umat-Mu yang mendengar pengajaran ini. Supaya kami berjalan, karena kami tahu kami manusia lemah yang tidak paham banyak hal, tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami supaya tidak salah jalan. Dan biarlah tangan berkat Tuhan boleh turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa e-Wisdom, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin, shalom.
Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.